Halo teman-teman semua. Kali ini aku sama Ibu Triana Salim selaku apa tadi Bu namanya? Ketua Forum Pengembangan Ketua Forum Pengembangan P3 P3 SRS. SRS. Nah, kalau yang nggak tahu P3 SRS itu apa tuh? P3 SRS itu Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun. Oh ya, jadi Ibu adalah kepala ketua perhimpunan forum itunya ya. Itu Ya, se-DKI apa nasional? tingkat nasional. Tingkat nasional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 itu memang di pasal 92 diperlukan adanya forum pengembangan yang menaungin semua perhimpunan P3 SRS ini. Ada masa jabatannya? Ada 5 tahun. Oh, jadi sampai periode kapan nih? Kalau di saya kemarin sudah 2 tahun, masih ada masa 3 tahun. Masih 3 tahun, berarti masih bisa ini ya. Masih bisa banyak komunikasi. Iya. Mau tanya dong, misalnya aku kan awam nih, nggak ngerti nih, misalnya beli rumah susun nih atau apartemen gitu ya. Iya. Udah beli, punya sendiri. Nah, nanti prosedur selanjutnya gimana tuh? Katanya kan nggak bisa kita miliki untuk seumur hidup selamanya, harus ada yang diperpanjang lagi. Sistem sebenarnya prosedur gimana sih yang benar, yang sebenar-benarnya? Jadi sebenarnya itu yang menjadi kepemilikan itu kan adalah 1 unit plus kita masih ada lahan tanah milik bersama. Jadi yang kita lihat itu status lahan tanah milik bersamanya. Lahan tanah itu statusnya apa? Kalau dia statusnya HGB murni, kalau HGB berarti dia bisa diperpanjang terus setiap 30 tahun. Tapi ketika dia adalah HGB di atas HPL, nah itu perlu diperhatikan. Kalau dia HGB di atas HPL, untuk zaman dulu itu masih bisa diperpanjang terus. Tapi kalau untuk yang terbaru, itu sudah nggak bisa. Jadi kalau nggak bisa diperpanjang, mesti dijual? Tidak bisa dijual juga, karena masanya habis. Jadi rugi dong? Ya, kalau untuk yang baru membeli rumah susun itu cari HGB murni. Kalau yang HPL itu maksudnya apa sih HPL? HPL seperti misalkan di Kemayoran itu HPL. Apa tuh HPL apa? Singkatan apa? Itu kalau HPL di Kemayoran itu seknek. Apa? Hak pengelolaan. Oh, pengelolaan. Jadi kita beli jangka waktu 30 tahun ya HPL. Kita beli unitnya bersama lahan tanah milik bersama. Namun lahan tanah ini adalah HGB di atas HPL, hak pengelolaan lahan, yang mana ada masa berlakunya. Usai dari 20 tahun, ada kemungkinan tidak bisa diperpanjang. Nah, jadi unitnya buat siapa nanti? Itu menjadi milik negara. Milik negara. Terus bisa dijual lagi? Untuk umum Tidak lagi? dijual. Tidak dijual. Ada tuh di Jakarta, ada yang kayak gitu? Masih saat ada? Ini belum, karena peraturan yang lama itu semua HPL itu masih bisa diperpanjang. Oh, nanti kedepannya akan seperti itu? Kedepannya seharusnya tidak ada pembangunan apartemen yang di atas HPL ya untuk dijual. Oh, berarti kedepannya harusnya HGB disewa, murni ya? HGB murni disewa. Ya? Oh, kenapa sih orang lebih harus memilih apartemen ya? Menurut Ibu gimana nih? Kalau aku sih apartemen mungkin senang, tapi kalau untuk tetap menetap tetap harus rumah non apartemen gitu. Apartemen buat second home aja gitu. Apartemen memang second home, menilai dari kepraktisannya dan efisiensinya. Ketika kita bekerja, yang paling praktis itu area apartemen yang dekat dengan tempat kerja. Jadi memang second home. Dibanding dengan kalau kita harus memilih hotel dan sebagainya, pasti lebih efisien. Nah, kalau kita tinggal di perumahan, itu memang tempat peristirahatan, home sweet home. Jika di apartemen, ya ada praktisnya, di mana sudah ada satpam, sudah ada fasilitas, kemudian urusan listrik, air, utility, itu semua sudah ada yang urusin. Penjagaan, keamanan. Iya, tapi image apartemen sendiri kadang-kadang ada citra buruknya juga ya. Iya. Misalnya jadi tempat, misalnya lebih memudahkan orang buat berselingkuh gitu kan. Ada sepianya nih, kekasih gelapnya gitu. Biasanya begitu. Begitu ya. Iya, yang aku dengar gitu.
Ibu sebagai ketua forum forum pengembangan ya? Iya. Forum pengembangan P3 SRS, tahu nggak? Ini kalau apartemen, kita sebut apartemen ini, wah ini banyak penghuninya begini-begini gitu. Tahu nggak info-info itu? Jadi Jakarta itu memang kota metropolitan yang sudah terlalu ramai dengan kesibukan dan investor memiliki uang yang berlebih-lebih. Ketika membeli sebuah investasi kan tentunya perlu ada yang jaga. Nah, dan di balik stresnya mereka barangkali mencari seorang yang menjaga sekaligus bisa menemani jiwa mereka. Memang banyak isu seperti itu, apartemen tempatnya untuk menyimpan hiburan hati. Iya, sah-sah saja ya sebenarnya ya. Tidak bisa dibilang sah, itu perbuatan kan yang hak pribadi itu, hak bebas. Kalau dia punya uang, punya apa gitu kan, merasa memiliki sesuatu kelebihan kan sah-sah saja sih sebenarnya sih ya. Ya, kembali kepada wanitanya. Tapi kalau kayak gitu nggak ada penindakan ya? Maksudnya secara hukum nggak bisa ditindak ya? Ketika secara pribadi suka sama suka, yang memberi merasa suka, yang menerima juga merasa tertolong. Iya sih ya. Secara hukum tidak ada salahnya. Iya ya. Tapi kalau ada yang bilang apartemennya disarang prostitusi, gimana? Nah kalau itu perlu penertiban, itu kembali lagi kepada forum P3 SRS-nya. Tapi susah dibuktikan kan itu kan? Kayak begitu misalnya ketemu aku nih sama ibu nih, misalnya di apartemen gitu kan, belum tentu melakukan prostitusi juga. Susah dibuktikan ya. Kalau yang itu sih biasanya karena mereka memang menjual ruangan untuk kegiatan seperti itu. Tapi kan sekarang itu sedang ada penertiban dan udah mulai bersih-bersih. Makanya tidak diperbolehkan lagi itu di apartemen hunian itu untuk disewa harian. Nggak boleh. Kasus ya? itu terjadi karena banyaknya sewa harian. Tapi bukannya sewa harian itu berhaknya pemilik ya untuk menyewa secara harian? Sekarang ini kan kita bicara dari sisi fungsi hunian. Apakah dia itu hotel, motel? Kalau apartemen yang diperuntukkan untuk hunian tidak seharusnya bisa diperdagangkan untuk dikomersialkan untuk secara seperti motel yang disewa harian. Tapi ada yang apartemen yang memang secara peruntukan bisa disewa harian, ada atau bulanan? Kalau itu namanya kondotel. Kondotel ya. Kondotel memang diperuntukkan bukan untuk hunian, memang untuk disewakan secara seperti ya. Kalau di Jakarta di mana tuh yang dimaksud kondotel, seperti di mana? Kondotel kalau di dekat sini ada seperti contohnya Palaso, di situ ada kondotel. Kalau yang ini nih yang kita lagi di sini nih. Kalau di sini murni hunian. HGB murni juga. Di sini HGB di atas HPL. Jadi nanti ibu habis dari sini pindah kemana? Di sini kan dia HPL-nya yang sudah lama punya izin yang lama, yang memang bisa diperpanjang. Panjang itu seumur hidup lah ya? Iya. Gitu. Oke deh, mudah-mudahan info ini bisa bertambah manfaat nih buat teman-teman yang nonton nih. Ini kali ini infonya bagus banget. Ada yang mau disampaikan lagi nggak Bu? Itu aja. Itu aja ya. Nanti aku mau minta unit sama ibu. Pulang bawa kunci. Makasih. Ibu Triana Salim. Terima kasih. Follow me dong.